Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Arsita Estudia Sibila dari kelas 10 IPA Unggalan 2. Di video kali ini aku bakal kasih tahu nih bagaimana perhitungan matematika dalam penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Check it out. Jadi teman-teman pasti sering banget kan dengar kata COVID-19 atau coronavirus. Jadi di sini aku bakal ulas sedikit tentang coronavirus. Jadi coronavirus atau virus corona lah ya, kita lebih kenal ya. Virus corona ini adalah virus yang mencakit organ pernafasan kita. Dan penyakit ini berasal dari infeksi virus SARS-CoV-2, atau bisa dibilang dia sangat berkerabat dekat dengan penyakit pernafasan yang dulu sempat mewabah juga nih ya, yaitu adalah penyakit SARS dan MERS. Dan coronavirus ini adalah virus yang sangat mematikan. Nah, sekarang teman-teman udah ngerti kan apa yang dimaksud dengan COVID-19 atau coronavirus? So, kita langsung aja ke grafik penyebarannya. Jadi teman-teman, ini adalah kasus virus corona di Indonesia pada tanggal 3 April 2020. Seperti bisa kita lihat di grafik tersebut, bahwa semakin hari maka wabah dari virus corona ini semakin meluas dan menyebar ke satu Indonesia. Dan dapat kita lihat dari grafik per 3 April 2020 ini, bahwa ada 1986 kasus, ada 134 sembuh dan 181 orang meninggal dunia. Nah, jadi teman-teman udah lihat kan dari grafik persebaran kasus COVID di Indonesia pada tanggal 3 April 2020. Sebenarnya hari ini, pada tanggal 4 April hari ini, aku sebenarnya sudah ngechat juga sih, udah ngechat Kementerian Kesehatan di kontak WA yang COVID itu, dan hasilnya masih sama guys, yaitu yang keluar masih tanggal 3 April 2020. Jadi aku akan ngitung sesuai dengan tanggal 3 April ya teman-teman. Jadi teman-teman, seperti kita ketahui bahwa sejak dari awal kasus munculnya corona di Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret sampai dengan hari ini tanggal 4 April, bahwa terdapat 1986 orang positif corona di Indonesia. Dan dilihat dari jangka waktu dari tanggal 2 Maret sampai dengan 4 April, yaitu telah melewati 34 hari. Namun setelah kita melihat data, yaitu baru sampai 3 April, maka kita kurangi 10 hari jadi 33 hari. Caranya ialah dari jumlah kasus, yaitu 1986 dibagi dengan jumlah harinya ya, yaitu 33. Itu rata-ratanya sama dengan 662 per harinya. Dan teman-teman, dampak dari corona ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi untuk dampak negatifnya itu pertama tuh sekolah diliburkan. Jadi ya gimana sih ya, rasanya boring di rumah, terus gak ketemu sama teman-teman, dan semuanya tuh jadi serba online, tugas online, PTS online dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua juga, dia kantor untuk pekerjaan tuh diliburkan, jadi dia bekerjanya itu secara ya sama sih mungkin ya, sama secara online juga. Lalu dampak negatifnya juga perekonomian Indonesia tuh jadi anjlok. Karena apa? Karena adanya dilakukan lockdown atau semua masyarakat itu ada di rumah, jadi kemungkinan untuk adanya jual beli di pasar, di supermarket itu jadi tidak ada, seperti itu. Lalu juga nih teman-teman, dampak negatifnya itu untuk kita yang seorang muslim, bahwa ditiadakan sholat Jumat, masjid-masjid ditutup, sholat berjamaah di rumah, itu sebenarnya itu juga termasuk yang gimana ya, nggak enak gitu. Kayak yang biasanya dulu kita bareng-bareng sholat
sholat di masjid, ikut kajian-kajian, terus sekarang jadi ditiadakan. Itu jadinya kayak ada yang kurang gitu loh. Gitu. Lalu moga-moga taraweh kali ini, semoga sebelum Ramadan tahun ini, semoga corona udah hilang, corona udah nggak ada. Jadi kita bisa sholat tarawih lagi di masjid, bisa ngaji bareng lagi, bisa ngabuburit. Jadi bukan ngabuburit online ya, tapi beneran ngabuburit jalan-jalan, beli takjil dan segala macam. Jadi buat teman-teman, corona ini nggak cuma ada dampak negatifnya doang, tapi corona ini juga punya dampak positif. Yaitu yang pertama adalah jadi sering kumpul keluarga. Contohnya misalkan yang ayah ibunya kerja, yang biasanya berusaha membantu doa, jadi bisa kumpul keluarga bareng-bareng lagi. Lalu yang kedua, yaitu bisa mengubah gaya hidup lah ya, menjadi lebih sehat lagi, lebih bersih lagi, menjadi jaga pola makan, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah bumi kita ini jadi lebih bersih loh teman-teman. Lalu yang keempat adalah mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kita kepada Allah, jadi lebih sering berzikir, lebih sering berdoa, bisa dibilang kita jadi kembali lah ya kepadanya. Jadi buat teman-teman, solusi dalam mengatasi corona ini yang pertama ialah bertawakal kepada Allah. Kita pertama harus bertawakal kepada Allah. Lalu yang kedua, kita juga harus yakin akan ketetapannya, bersabar dan berdoa semoga kita selalu dalam lindungannya dan semoga pandemi corona ini dapat segera berakhir. Lalu jangan khawatir yang berlebihan, tapi harus tetap waspada. Jangan takut dengan corona, tapi juga jangan sombong. Kita harus tetap ada ikhtiarnya, harus ada tawakalnya, harus berikhtiar. Kita seperti menjaga kebersihan, makan makanan yang baik atau tidak jajan sembarangan lah ya, kalau bisa dibilang. Jadi teman-teman, sekian video dari aku. Makasih banyak banget yang udah nonton. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.